Halo kaum intelektual sekalian, wah gila 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 gila. Luar binasa. Sepertinya berita ini tidak akan disukai oleh warga Konoha. Sepertinya berita ini akan bikin warga Konoha kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Jadi guys, di masa depan China itu diprediksi jadi mayoritas beragama Kristen. Wow, gila 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 gila. Bahkan tahun 2030 diprediksi ada sekitar 150 juta orang yang akan masuk Kristen. Wow, gila, gila, gila. Kemudian menurut penelitian, ternyata salah satu pertumbuhan Kristen terbesar di dunia itu, ya nomor 2 di dunia itu ada di China. Nomor 1 di Afrika, nomor 2 di China. Wow, gila, 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 luar biasa. Padahal di China itu pertumbuhan agama itu dikontrol oleh pemerintah. Nah, ini kan ada semacam keanehan. Di China, pemerintah mengontrol penyebaran agama, mengontrol kitab suci dan lain sebagainya. Tapi bisa-bisanya agama Kristen mengalami pertumbuhan gila-gilaan di China. Kenapa? Apa alasannya? Ini ada semacam misteri gitu ya. Ini ada semacam keanehan gitu. Ada semacam kejanggalan. Kemudian kenapa Kristen itu lebih diterima di China daripada agama lainnya gitu ya? Daripada agama sebelah misalnya. Kenapa gitu? Apa alasannya? Ada semacam keanehan menurut saya pribadi. Apa kelebihan daripada agama Kristen sehingga agama Kristen ini bisa diterima di China? Apa alasannya? Apakah alasannya itu karena dalam agama Kristen itu kalau ibadah itu nggak terlalu mengganggu pekerjaan gitu ya, memisahkan pekerjaan dengan ibadah gitu? Apakah karena dalam agama Kristen itu ya tidak ada istilah membubarkan ibadah orang lain gitu atau mempersekusi rumah ibadah orang lain gitu? Apakah dalam agama Kristen itu kalau kita melakukan ritual ibadah itu tidak pernah melakukan ritual di jalan gitu ya? Apakah dalam agama Kristen itu kita dituntut berbuat baik gitu? Apakah dalam agama Kristen itu kita tidak dituntut untuk menghilangkan budaya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, ya pasti akan banyak nanti warga Konoha yang ngata-ngatain gua misionaris C6. Jadi guys, ternyata ada istilah misionaris C6 ya, C1, C2, C3, C4, C6 sampai C12. Ternyata ada misionaris C6 guys. Saya tuh sering dikata-katain lu itu misionaris C6. Gua nggak ada urusan dengan agama Kristen ya, nggak ada urusan dengan misionaris. Tapi kalau ini fakta data, ya kenapa enggak ya kan? Ya kenapa nggak dibahas ya kan? Ya nggak sih? Ya bebas dong ya. Nggak ada masalahnya kan kalau saya bahas seperti ini. Kalau benar ya saya katakan benar, kalau salah salah gitu. Saya juga sering mengkritik agama Kristen kok. Ya di video saya sebelumnya tuh banyak tuh video saya mengkritik agama Kristen. Tapi kelebihan daripada agama Kristen itu ya umatnya itu nggak sampai kejang-kejang kelonjotan berjemaah gitu ya, nggak sampai mengancam gitu ya, nggak sampai gimana-gimana gitu ya, nggak sampai menggerudu gitu ya. Ya biasa aja, santai aja gitu kalau berdebat gitu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di China itu pertumbuhan agama Kristen naik gila-gilaan sampai ratusan juta? Padahal zaman dulu agama Kristen di China itu cuma 1 sampai 2 juta orang gitu ya. Tahun 70-an, tahun 60-an. Tapi sekarang ini sampai ratusan juta. Wow. Gila, 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 gila. Luar binasa. Nah, jadi pertanyaan, apa alasannya? Alasan yang pertama itu, nah, yang pertama itu faktor daripada sistem sosial. Nah, ini yang paling berpengaruh ya. Misalnya ya, ada satu orang yang masuk ke agama Kristen, lalu dia akan bawa temennya gitu ya ke gereja. Kemudian kalau misalnya nih dalam satu keluarga nih ya, ada seorang bapak masuk Kristen, maka dia akan bawa istrinya, bawa anaknya, bawa keluarganya, bawa ibunya, bawa saudara-saudaranya, sehingga pertumbuhan agama Kristen di China itu gila-gilaan. Bukan karena penginjilan, bukan karena misionaris C6 gitu ya. Ada semacam konspirasi ya, misionaris C6. Misionaris C6 itu
dia beragama tertentu, tapi ya, dia menjalankan ajaran Kristen gitu ya, secara diam-diam gitu ya. Ya, misionaris C6 itu ya diduga ya, ini cuman teori konspirasi sebenarnya. Ya diduga ya mereka melakukan penginjilan ya, dari bawah tanah gitu ya. Tapi ya saya tidak pernah melakukan penginjilan. Saya tidak pernah mewartakan firman Tuhan gitu ya. Misalnya nih ya, saya ngambil ayat-ayat lalu saya ngajak orang masuk agama Kristen, enggak ya. Bahkan saya sering mengatakan, saya tidak ngajak yang untuk beragama maupun tidak beragama, enggak ada urusannya. Karena menurut saya pribadi ini sangat menarik untuk dibahas gitu, makanya saya bahas gitu. Nggak ada untungnya sebenarnya saya bahas nih. Ya, jangan berpikir aneh-aneh dulu ya, jangan berpikir negatif dulu ya. Itu yang pertama ya, karena faktor daripada sosial ya. Ya, itu yang paling berpengaruh ya, bukan penginjilan. Kemudian yang kedua itu faktor media sosial. Media sosial juga berpengaruh guys ya. Karena masifnya media sosial di China ya bisa menggunakan YouTube versi China gitu ya. Kemudian menggunakan WeChat dan sebagainya ya macam-macam lah ya. Sehingga ya orang-orang tertarik masuk Kristen. Kemudian langsung selanjutnya karena agama Kristen itu ya ini kelebihan daripada agama Kristen ya guys ya. Bukan berarti saya mengglorifikasi agama Kristen di sini ya. Ya mohon maaf ya. Agama Kristen itu memisahkan ibadah dengan pekerjaan. Artinya gini, kalau kita melakukan ritual ibadah ya kita ya melakukannya di rumah gitu ya. Berdoa bisa di jalan gitu ya. Jadi nggak harus melakukan ritual ibadah gitu. Misalnya nih ya, saat kerja, ya kita fokus kerja aja gitu. Nggak ada tuh ya, bentar ya gue melakukan ibadah dulu ya. Nggak seperti itu. Ya bentar ya, gue tinggal dulu bentar ya, gue melakukan ibadah dulu. Nggak seperti itu. Sehingga orang China itu seneng. Kenapa? Karena ini masuk akal bagi mereka. Coba kalau misalnya agama Kristen itu misalnya ya harus melakukan ibadah A, ibadah B, ibadah C ya pada saat melakukan pekerjaan. Bentar ya, gue mau ini dulu ibadah dulu ya. Padahal ya tujuannya untuk apa? Untuk istirahat gitu ya. Itu cuman topeng doang gitu. Ya saya tuh sering melihat seperti itu di Konoha ya. Ini di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, di Sklammer ya. Ya, tujuan saya itu baik sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita berkesadaran. Dan orang China itu nggak mau kalau misalnya ini ada agama ya yang mencampur adukan antara pekerjaan dengan ibadah. Nggak mau ya. Sementara agama Kristen itu nggak mengharuskan ya orang Kristen itu pada saat kerja melakukan ritual ibadah. Enggak. Sehingga bisa profesional dalam bekerja. Dan orang China itu suka gitu ya hal-hal seperti ini. Suka banget ya. Kemudian selain itu ya orang-orang China juga melihat bahwa rata-rata negara maju, nggak semua tapi ya rata-rata negara maju itu ya dasarnya agama Kristen ya seperti Amerika misalnya ya kemudian negara-negara Eropa, negara-negara Skandinavia gitu ya. Bahkan bendera-bendera negara Eropa itu kan ada lambang salib kan, bendera Selandia Baru, bendera Inggris, ya bendera negara-negara Eropa itu kan ada lambang salib ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang China berpikir ya nggak jadi masalah, wong Eropa maju ya nggak jadi masalah. Berarti agama ini sudah terbukti bisa bikin negara maju. Lah apa hubungannya agama dengan kemajuan suatu bangsa? Sangat berhubungan. Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu berdasarkan aturan agama. Cara makan, cara minum, semuanya diatur oleh agama. Bahkan pola pikir kita diatur oleh agama. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa agama itu tidak ada hubungannya dengan kemajuan suatu bangsa, sementara agama itu mempengaruhi pola pikir kita. Ya. Kemudian alasan selanjutnya karena agama Kristen itu tidak suka geruduk sana, geruduk sini gitu ya, mempersekusi rumah ibadah orang lain, nggak seperti itu ya. Bubarin paksa gitu, nggak seperti itu ya. Mempersulit izin pembangunan rumah ibadah orang lain, nggak. Jadi nggak ada istilah mempersulit agama lain ya. Ya biasa aja gitu ya. Kalau misalnya nih ya di China itu ada orang misalnya nih ya orang Buddha misalnya ya pengen bangun rumah ibadah. Apakah orang-orang Kristen di sana sewot? Enggak, biasa aja, nggak dipersulit gitu ya, biasa aja gitu. Ya, kemudian nggak mengurusi gitu ya, nggak mengurusi misalnya orang lain mau beragama kayak mau nggak kayak, ya biasa aja. Orang Kristen itu kan salah satu orang yang paling bisa menerima ateis dan agnostik. Artinya gini, paling menerima yang saya maksud itu
bisa bertetangga dengan agnostik dan ateis gitu ya, akur gitu ya, nggak ribut, nggak gotok-gotokan. Kita ambil contoh misalnya seperti di negara-negara Eropa. Eropa itu dulu mayoritas Kristen ya, tapi sekarang bisa dikatakan mayoritas agnostik dan ateis. Tapi apakah mereka gotok-gotokan? Enggak, biasa aja. Itu salah satu bukti ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya karena Kristen itu mengajarkan kasih. Walaupun ya nggak semuanya baik ya orang Kristen. Ada juga orang Kristen yang jahat, ada juga yang korupsi, ada juga yang tukang selingkuh. Ada seperti itu ya, disclaimer on ya. Nggak semuanya, saya tidak mengglorifikasi ya. Ya, tapi ya kalau saya perhatikan pola pikir ajaran kasih itu ya mempengaruhi tindakan atau karakter orang-orang Kristen. Itu saya sangat salut ya bagi orang-orang Kristen ya. Jadi kalau Anda beragama Kristen, please jangan pindah agama. Ya. Tetaplah beragama Kristen. Jangan sampai pindah agama karena masalah pacaran ya, masalah nikah dan sebagainya. Jangan. Jangan guys ya. Kenapa? Karena ya menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa ya. Kalau misalnya nih ya ada orang yang mempertahankan agamanya, setia dengan agamanya, ya asal jangan mengganggu orang lain gitu ya. Orang Kristen kalau ibadah apakah mengganggu orang lain atau tidak? Enggak kan? Mereka ibadah indoor guys. Ya, bahkan mereka juga pakai peredam gitu ya. Enggak tiap hari gitu ya, teriak-teriak enggak seperti itu ya. Sekali seminggu doang gitu ya. Itu pun indoor ya. Mikrofonnya ditaruh di dalam, nggak di luar gitu ya. Sehingga orang China itu melihat ya orang Kristen ini ya berpikir rasional gitu ya. Orang Kristen ini ya luar biasa. Bahkan Donald Trump beragama Kristen ya. Sehingga mereka berpikir ya juga ya agama Kristen itu ya tidak terlalu mengganggu pekerjaan kita. Bahkan orang Kristen itu kan jarang-jarang ini ya ke gereja ya. Banyak orang Kristen itu ya ibadahnya di rumah aja gitu ya. Makanya ada istilah gereja rumah. Ya, ada istilah gereja rumah di China. Dan ini juga yang paling mempengaruhi kenapa orang China itu suka dengan agama Kristen. Karena mereka bisa gereja di rumah, harus ke gereja gitu. Itu sangat luar biasa ya. Ya kita harus mengapresiasi. Ya. Sangat luar biasa ya. Kalau saya ngomong seperti ini pasti akan dicurigai misionaris C6. Ternyata ada konspirasi semacam itu ya, misionaris C6. Enggak guys, saya tuh semua agama saya bahas ya. Katolik saya bahas ya, kemudian agama seksi Jehovah saya bahas ya, kemudian agama Hindu saya bahas, agama Buddha saya bahas. Ya nggak jadi masalah, sah aja, nggak jadi masalah gitu ya. Bahkan dulu di konten video saya sebelumnya ya Rekonoha, saya sering bahas agama Islam gitu ya. Agama Islam juga melakukan perdamaian ya. Mereka pernah melakukan perdamaian dengan orang Kristen dan sebagainya, nggak jadi masalah ya. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Oh, kamu ini misionaris C6. Yang pertama kali dituduh misionaris C6 itu adalah Kumaila Hakim atau admin daripada Forbidden Question. Ya, itu yang pertama kali dituduh misionaris C6. Jadi guys ya, China itu mengalami lonjakan pertumbuhan agama Kristen ya salah satu terbesar di dunia. Kemudian selain itu apalagi alasannya? Alasan selanjutnya itu karena agama Kristen itu ya mohon maaf ya nggak semuanya tapi disclaimer on ya. Mereka itu ya tidak suka menghakimi orang lain gitu ya. Kemudian mereka juga tidak bawa-bawa budaya dari Israel misalnya. Agama Kristen itu tercipta di mana? Di Israel kan. Mereka nggak berpakaian seperti orang Israel gitu ya. Mereka tidak berpakaian seperti orang asing gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ini tidak merusak budaya. Itu dari sudut pandang orang-orang China. Sehingga mereka menerima agama Kristen dengan lapang dada. Karena nggak harus merubah pakaian juga kan. Ya, ke gereja misalnya, kemana-mana gitu ya nggak harus pakai seperti orang-orang Israel gitu ya. Nggak seperti itu ya. Ya biasa aja gitu, santai aja gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya apalagi alasannya gitu ya. Kenapa agama Kristen mudah banget diterima di China? Alasan selanjutnya itu karena gereja-gereja di China itu harus menggunakan arsitektur China. Nggak boleh menggunakan arsitektur dari luar. Harus menggunakan arsitektur budaya China. Ya, misalnya bentuk gerejanya gitu ya, ornamen-ornamennya semuanya ya unsur China.
Sama seperti gereja di Bali. Gereja di Bali itu ya seperti arsitek rumah Bali gitu ya. Sehingga agama Kristen ini dianggap agama yang tidak terlalu kaku gitu ya. Nggak harus berpakaian seperti orang Israel gitu ya. Melakukan ritual ibadah harus menggunakan baju seperti orang Israel. Itu kan nggak masuk akal bagi orang-orang China. Sehingga mereka menerima agama Kristen dengan mudah gitu ya. Kemudian selain itu karena mengisi yang namanya kekosongan spiritual. Jadi guys, ya setelah China itu komunis, mereka itu nggak terlalu tertarik dengan agama zaman dulu ya. Tapi setelah sekarang ini ya, setelah masuknya kapitalis, liberalis, sosialis dan sebagainya ke China, orang-orang China itu mulai ya kebuka lagi pikirannya gitu ya. Ya nggak masalah juga kalau kita beragama. Wong itu baik kok ya. Orang-orang China kan melihat negara-negara Eropa gitu ya, role mode-nya itu ya orang-orang Eropa, orang-orang Amerika. Sehingga apa? Sehingga mereka tertarik gitu ya untuk menganut agama Kristen. Kemudian karena faktor daripada ajaran agama Kristen ya, Kristen mengajarkan kasih ya. Kasihlah musuhmu. Ini diterima oleh orang-orang China. Kenapa? Karena ada kemiripan dengan ajaran daripada Confucius. Jadi di China itu Confucius itu bukan agama tapi filosofi. Ya, sehingga orang-orang China itu berpikir ini kayaknya mirip dengan ajaran Konghucu gitu atau Confucius. Sehingga mereka menerima agama Kristen. Jadi kalau kita perhatikan di Konoha itu orang-orang China itu kan lebih senang sekolah di Kristen ya. Kalau Anda perhatikan. Makanya orang China itu banyak beragama Kristen. Kenapa? Karena awalnya mereka sekolah di agama Kristen ya. Kemudian mereka melihat orang-orang Kristen atau guru-guru Kristen itu damai gitu ya. Kemudian mereka nggak pernah memaksa masuk ke agama Kristen gitu ya. Biasa aja, santai aja, saling menghormati. Sehingga mereka jatuh cinta gitu ya. Awalnya berasal dari pendidikan yang berkualitas. Ya, orang China juga seperti itu ya. Awalnya mereka sekolahnya di sekolah Kristen ya. Kemudian mereka melihat agama Kristen ini, kok itu ya, kok luar biasa banget ya agama Kristen. Lalu mereka mempelajari Kristen dan mereka masuk ke agama Kristen. Jadi banyak dari sekolah juga ya. Sama seperti orang-orang China gitu. Mereka masuk agama Kristen itu ya karena pendidikan ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di dunia. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, ya sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.